Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kembali lagi dengan aku Kak Adit, pengajar bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan membahas soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai, let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, soalnya itu adalah which of the following best restates the sentence this perception gap prevails despite evidence that cannabis use is associated with a variety of health and other harms in paragraph 1. Oke. Berarti yang diminta di sini adalah kalimat mana di antara pilihan A, B, C, D, dan E yang artinya sama persis ya. Artinya ya, tidak harus kata-katanya itu sama, tetapi secara arti harus sama. Dengan yang mana? Yaitu dengan kalimat yang ada pada soal yang dikasih tanda kutip ya, yang this perception hingga other harms. Oke, artinya tadi yang kalimat itu kalau di bahasa Indonesianya adalah perbedaan persepsi ini masih tetap ada walaupun dengan adanya bukti bahwa ganja, cannabis ya, ganja, penggunaan ganja ini dihubungkan atau berhubungan dengan berbagai macam tentang kesehatan gitu ya, berbagai macam kesehatan dan bahaya lainnya ya. Berhubungan dengan bahaya kesehatan dan bahaya-bahaya lainnya, maksudnya seperti itu. Nah, yang manakah yang artinya persis sama? Kita lihat jawaban yang A, the perception of the danger of cannabis. Ini langsung aku artiin aja ke bahasa Indonesia ya. Persepsi bahaya dari ganja ini pada berbagai macam kesehatan dan bahaya lainnya itu bervariasi. Nah, ini tidak tepat karena tidak memasukkan kata-kata tadi yang ada hubungannya dengan perbedaan persepsi. Jadi jawaban yang A tidak tepat. Oke. Kemudian yang B, there is a perception, ya ada persepsi bahwa ganja ini menguntungkan walaupun memiliki berbagai macam bahaya kesehatan dan lainnya. Tidak disebutkan tadi ada kata keuntungannya ya. Berarti jawabannya yang B ini kurang tepat. Kemudian jawaban yang C, despite evidence indicating cannabis use is linked to health and other consequences, ya walaupun dengan adanya bukti yang menunjukkan penggunaan ganja berhubungan dengan kesehatan ya untuk dunia kesehatan dan lainnya, tetapi masih terdapat perbedaan persepsi. Nah, inilah jawaban yang tepat karena semuanya masuk ada ya, sesuai dengan yang kalimat diberi tanda kutip pada soal. Jadi kita tidak perlu melihat yang D dan E karena sudah pasti ini salah. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang C. Oke, soal nomor kedua. Boleh dulu nggak kalau nomor kedua? Oke, ulang ya. And action. Oke, sekarang soal nomor 2. Masih dengan teks yang tadi ya, yang mengenai ganja. Soalnya itu adalah the word it in the last sentence of paragraph 4 refers to the, oke ini pertanyaan reference ya, mengacu ke kata apa ya. It di sini adalah kata ganti untuk benda yang hanya satu ya, benda tunggal. Di paragraf keempat pilihannya ada drug traffickers operation, recovery from initial setbacks, cause of lockdown restrictions, rise of the technology use, dan juga regular financial system. Oke, kata it ada di paragraf keempat di sini ya. Nah, cara untuk menjawab reference itu adalah dengan membaca keseluruhan kalimatnya ya, kita artikan. The rise in use of technology
peningkatan atau meningkatnya penggunaan teknologi dan pembayaran dengan cryptocurrency which are used yang digunakan untuk beroperasi ya outside the regular financial system, di luar sistem keuangan yang biasanya yang regulernya itu ya, mendorong hal apa kita lihat di kalimat sebelumnya ya. Mendorong hal apa nih peningkatannya? Yaitu di sebelumnya dikatakan the drug traffickers are operating at pre-pandemic levels once again. Para pedagang obat atau narkoba ini ya beroperasi seperti tingkat operasinya itu sama seperti sebelum masa pandemi. Berarti mendorong apa nih penggunaan teknologi dan cryptocurrency tadi itu, yaitu mendorong perdagangan obatnya. Ya, di sini tadi ya dikatakan drug traffickers operating. Maka jawaban nomor 2 ini yaitu adalah yang A, ya, drug traffickers operation. Lanjut soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 adalah how does paragraph 4 relate to paragraph 5? Bagaimanakah hubungannya paragraf keempat dengan paragraf kelima? Cara untuk menjawab soal ini adalah dengan melihat kalimat pertama dari paragraf keempat dan juga paragraf kelima. Lalu kita tentukan hubungannya apa. Paragraf keempat, kalimat pertamanya adalah paragraf keempat itu yang ini ya. In parallel, the report reveals that drug traffickers have quickly recovered from initial setbacks. Laporan dari penelitian yang mengatakan bahwa para pedagang narkoba ini ya telah kembali ya from initial setbacks. Jadi kan pada saat COVID ya untuk keuntungannya kan pasti menurun mereka ya, perdagangannya itu kegiatannya menurun. Nah, ini dikatakan di paragraf keempat sudah kembali sembuh, sudah meningkat lagi gitu ya. Sedangkan di paragraf kelima dikatakan access to drugs has also become simpler than ever with online sales. Oke, di sini kata kuncinya adalah also. Also ini kata yang digunakan untuk penambahan informasi ya. Kalau sebelumnya informasinya positif, berarti di yang selanjutnya pasti informasinya positif juga. Begitu juga dengan yang negatif, ya. Kalau bertentangan, pasti akan menggunakan kata yang bukan also, yaitu however, although, atau bisa juga on the other hand. Nah, itulah kata kuncinya biasanya counter argues atau counter argument, ya. Penambahan informasi dari yang sebelumnya itu mengatakan tadi ya sudah sembuh ya, kembali dari keterpurukannya pada masa COVID. Di sini menggunakan online sales. Jawaban yang A, paragraf keempat menggambarkan pembatasan lockdown-nya ya, berhubungan dengan tantangan yang dihadapi oleh para pedagang narkoba ini. Nah, tidak berhubungan dengan yang tadi kita sudah bahas kalimat pertama paragraf keempat dan paragraf kelima. Jadi jawaban A salah. Paragraf yang B, paragraf kelima menggambarkan penyebab dari ganja yang digunakan oleh si para pedagang narkoba ini yang digambarkan atau dipresentasikan di paragraf keempat. Ini juga bukan ya penyebab dari cannabisnya. Kemudian yang C, paragraf 4 dan 5 sama-sama mempresentasikan atau menggambarkan contoh teknologi yang digunakan oleh para pedagang obat atau narkoba ini. Nah, yang C ini juga salah. Seharusnya kalau jawabannya itu yang C, paragraf keempat menyebutkan contoh teknologinya apa, seperti apa gitu ya, lebih dijelaskan teknologi lebih spesifik. Lalu di paragraf kelima juga mencontohkan teknologinya secara spesifik. Dan teknologi yang dibahas itu harus teknologi yang berbeda, ya. Kemudian jawaban yang delta, paragraf kelima menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi yang dijelaskan di paragraf keempat. Nah, inilah jawaban yang tepat. Disebutkan di paragraf keempat penggunaan teknologi. Ya, tadi yang ada juga cryptocurrency payments-nya di paragraf yang keempat ya. Kemudian di paragraf kelima
dijelaskan lebih lanjut yaitu dengan menggunakan online sales di sini ya, lebih spesifik di sini ada online salesnya. Nah, maksudnya jawaban yang E sudah pasti salah karena di sini disebutkan counter argues yang berarti bertentangan informasinya antara paragraf 4 dan 5. Jawaban yang tepat untuk ini adalah yang delta. Oke, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah based on the infographic, we can predict that perception of destructive cannabis among adolescents bla 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 in the future. Nah, di sini yang ditanyakan adalah informasi yang berdasarkan infografis, yaitu yang di sebelah kiri ya, gambar yang sebelah kiri soal tuh ya. Cannabis is more potent but fewer young people see it as harmful. Memiliki potensi yang lebih dan semakin sedikit anak muda ya yang menganggap si cannabis atau ganja ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Di sini dilihat ya, di yang sebelah kiri ini ya, kalau kalian lihat 1995 dari 10 orang ada 8 nih ya yang diwarnai orange ini. Ada 8 yang menganggap ganja itu berbahaya. Kemudian ke 2019 yang ini dari 10 orang tinggal 5. Artinya yang menganggap ganja itu berbahaya jumlahnya berkurang. Oke. Lalu di sini di yang kanan potensi dari si ganja ini meningkat 4 kali lipat. Ya. Dari tahun 95 ke tahun 2019. Berarti persepsi bahwa ganja ini merusak ya, yang berpikir bahwa ganja ini merusak atau berbahaya dari kalangan anak muda itu bagaimana di masa depan dari 95 tadi ke 2019 gitu ya. Apakah yang A notably fluctuates? Fluctuates itu artinya adalah turun naik ya. Seperti ini. Grafik ya, kalau digambarkan grafik seperti ini. Kemudian significantly increases, berarti meningkat secara tajam. Begini ya. Kalau yang C slightly remains the same ya, hampir sama ya atau konstan. Seperti ini. Reasonably preserves, ini juga mirip dengan yang C ya. Lalu moderately shrinks. Dia kalau ini shrinks ya berarti menurun. Nah, karena tadi dia di tahun 95 yang menganggap ganja itu berbahaya ada 8, di 2019 ada 5, berarti menurun. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal untuk nomor 5 ini adalah from the infographic we learn that the bla bla bla. Berarti masih ke infografik atau gambar yang tadi ya, yaitu yang di sebelah kiri dari soal. Jawaban yang A, number of adolescents, jumlah anak muda yang berpikir bahwa ganja ini berbahaya lebih banyak di 95 ya, di tahun 95 dibandingkan tahun 2019. Kita lihat tadi ya, tahun 95 anak muda yang berpikir bahwa ganja ini berbahaya itu 8 orang, 2019 ada 5 orang. Oke, berarti udah langsung ketemu ya, jawabannya adalah yang A. Kalau kalian nggak yakin bisa pastikan bahwa jawaban yang lain itu udah pasti salah. Yang B itu jumlah anak muda tadi menganggap potensi cannabis di 2019 lebih sedikit, justru harusnya lebih banyak. Ini bikin salah ya. Kemudian yang C lebih banyak di sini berpikir mengenai potensi dari cannabis tahun 95 daripada 2019. Ini terbalik juga, harusnya lebih sedikit. Oke. Kemudian yang D meningkatnya potensi dari cannabis ini atau ganja ini sejalan dengan meningkatnya risiko atau bahaya ya, persepsi bahaya. Justru persepsi bahayanya semakin turun. Jawaban D salah. Tadi C juga salah ya. Kemudian yang E, production of cannabis. Nah, di sini salahnya adalah tidak disebutkan production di infografisnya. Jelas jawaban yang tepat adalah yang A.
Lanjut nomor 6. Soal nomor 6 adalah all the following sentences are true according to the passage except K. Yang diminta adalah yang benar berdasarkan teksnya. Kecuali, ya hati-hati, carinya yang salah, berarti bukan yang benar ya. Oke, kita cocokkan satu persatu dari pilihan jawabannya ini ya. Kita ambil kata kuncinya. Yang A, COVID-19 forced people to be unemployed. Kita cari apakah A ini benar atau tidak di paragraf yang menyebutkan kata kuncinya yaitu COVID-19. COVID-19 dengan unemployed ya, ada di paragraf ketiga ternyata. COVID-19 crisis has pushed more than 100 million people into extreme poverty. Oke. It has greatly exacerbated. Oke, exacerbated artinya adalah diperparah. Diperparah ya, artinya adalah diperparah. Diperparah dengan adanya unemployment, yaitu ya pemutusan kerja ya atau menganggur, dan ketidakseimbangan as the world lost 255 million jobs in 2020. Kehilangan 255 juta pekerjaan ya tahun 2020. Berarti di sini ada ya sesuai disebutkan di situ untuk pernyataan yang A. Jadi jawaban A ini kita eliminasi. Ini sudah benar. Kita carinya yang salah ya. Yang salah bukan yang benar. Yang B, kata kunci di situ the potential use of cannabis doubled. Oke. Penggunaan dari ganja ini meningkat 2 kali lipat, doubled. Oke, apakah di teksnya ada? Ternyata adanya itu adalah di infografisnya ya. Dikatakan di situ cannabis herb potensi ya, potential use di sini ya. 4 times increase, berarti seharusnya bukan doubled tetapi quadrupled ya. Di sini harusnya yaitu bukan doubled ya, seharusnya adalah quadrupled atau 4 times ya, 4 kali lipat. Jadi jawabannya yang bravo. Kalian bisa cek yang C, D, dan E ya dengan kata kuncinya. Cek di teksnya sudah pasti yang lainnya ini benar atau sesuai. Yang salah hanya yang bravo. Oke, sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 ini yaitu adalah the author's attitude regarding cannabis is, yang diminta adalah sikapnya terhadap ganja ini bagaimana. Apakah yang A supporting mendukung, apakah B neutral biasa aja ya, atau objektif, bisa juga informatif ya. Jadi neutral ini bisa juga sama dengan objektif dan juga informatif. Oke. Supporting mendukung, loving mencintai, thankful ini adalah bersyukur ya. Kemudian patronizing ini menggurui, memberikan nasihat atau saran gitu ya. Ini hapus terus. Oke. Gurui. Oke. Ya, di sini petunjuknya mudah ya. Kenapa? Karena pada teks ini si penulis menjelaskannya dengan memaparkan hasil penelitian ya, according to the Disease World Drug Report 2021. Oke. Ada laporannya, kemudian temuan ya, lalu fakta mengenai COVID-19 ya di sini. Oke. Banyak angka-angka, lalu menggunakan grafik ya, infografis seperti ini. Sudah pasti attitude-nya itu adalah yang jawaban B.
netral, objektif, atau informatif. Nah, bagaimana? Sudah paham belum semuanya? Kira-kira berikutnya kita akan bahas soal apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan Alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.